Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan membuat video hands-on yang berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melakukan eksplorasi data secara sistematis atau EDA. Yang kedua, mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan, missing value dan outlier. Yang ketiga, menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Yang keempat, menyusun laporan EDA dengan interpretasi yang bermakna. Proses eksplorasi ini meliputi pemahaman data, pembersihan data, analisis deskriptif, analisis korelasi, dan visualisasi hasil. Dataset yang digunakan berjudul Health Activity Data yang terdiri dari 1000 baris dan 16 kolom. Dataset ini memuat informasi mengenai karakteristik fisik dan gaya hidup individu. Beberapa variabel utama yang terdapat di dalamnya antara lain ada usia responden, jenis kelamin, tinggi badan dan serta berat badan, indeks massa tubuh, jumlah langkah harian, konsumsi kalori per hari, durasi tidur rata-rata, serta variabel tambahan seperti heart rate, blood pressure, smoker, alkohol, konsumsi, dan diabetes. Dataset ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara gaya hidup dan kondisi kesehatan individu. Tahap berikutnya adalah pembersihan dan pemeriksaan kualitas data. Pembersihan data, missing value dan outlier. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa dataset siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Langkah pertama yaitu pemeriksaan nilai kosong atau missing value. Menggunakan perintah df is null sum. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, seluruh kolom memiliki nilai 0 yang berarti tidak terdapat data yang hilang. Selanjutnya dilakukan penanganan missing value dengan cara mengisi nilai median pada kolom numerik dan modus pada kolom kategorikal. Namun karena tidak ditemukan nilai kosong, langkah ini bersifat preventif. Berikutnya adalah proses penanganan outlier dengan metode EQR. Nilai yang berada di luar batas bawah dan atas diklip agar berada dalam rentang yang wajar. Setelah langkah ini selesai, muncul pesan data setelah menangani missing value dan outlier sudah bersih, yang menandakan bahwa dataset sudah siap digunakan untuk dianalisis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan masalah berarti sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset bersih, lengkap dan valid untuk digunakan dalam tahap eksplorasi berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai sebaran data. Analisis ini dilakukan dengan fungsi df script untuk variabel numerik dan value count untuk variabel kategorikal. Berdasarkan hasil analisis numerik dapat diketahui bahwa rata-rata usia yaitu 49 tahun, rata-rata tinggi badan 174 cm dengan berat badan 84. Nilai BMI rata-rata sebesar 26 yang menandakan bahwa mayoritas responden tergolong overweight ringan. Rata-rata jumlah langkah harian mencapai 10.717 dengan langkah yang menunjukkan gaya hidup aktif. Rata-rata kalori yang dikonsumsi adalah sekitar 2.327 kalori per hari. Rata-rata durasi tidur adalah 6,9 jam per malam dan mendekati standar waktu tidur ideal. Kemudian rata-rata detak jantung sebesar 84 BPM menunjukkan kondisi fisik yang normal. Kemudian
Untuk data kategorikal, sini 523 responden berjenis kelamin laki-laki dan 477 perempuan. 191 responden adalah perokok, sedangkan 809 tidak merokok. Diabetes 155 menderita diabetes, sementara 845 tidak. Kemudian 93 responden memiliki penyakit jantung dan 907 tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki gaya hidup aktif dan sehat, meskipun terdapat sebagian kecil yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes dan penyakit jantung. Tahap berikutnya adalah analisis hubungan antar variabel numerik. Analisis ini menggunakan person relation untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar fitur saling memengaruhi. Berdasarkan hasil matriks korelasi, dilihat, sebagian besar nilai korelasi antar variabel berada di bawah 0,1, yang berarti hubungan antar variabel cenderung lemah. Berikut di sini ada 5 variabel dengan korelasi tertinggi. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa yang tertinggi ada di hours of sleep dan heart rate memiliki hubungan paling signifikan, sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan hubungan yang kuat. Tahap berikutnya adalah visualisasi data, visualisasi dan interpretasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pola distribusi dan hubungan antar variabel. Sini ada 3 bentuk visualisasi utama digunakan pada tahap ini, yaitu histogram, ada histogram, box plot, dan heat map korelasi. Nah, saya jelaskan dulu histogram. Grafik histogram digunakan untuk melihat distribusi variabel numerik seperti age, BMI, daily step, kalori, intake, dan hours of sleep. Dan hasilnya terlihat bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 40 sampai 80 tahun dengan pola distribusi yang mendekati normal. Nilai BMI sebesar, lihat, sebagian besar berada di sekitaran 24 sampai 30, menandakan kecenderungan overweight ringan. Sedangkan daily step memiliki sebaran luas, menunjukkan adanya variasi tingkat aktivitas fisik antar individu, distribusi kalori intake, dan hours of sleep relatif seimbang, menggambarkan pola makan dan tidur yang cukup teratur. Selanjutnya kita ke box plot. Box plot menampilkan sebaran dan deteksi outlier pada tiap variabel numerik. Terlihat bahwa variabel daily step dan kalori intake memiliki beberapa outlier yang mengindikasikan adanya individu dengan pola aktivitas atau konsumsi kalori yang jauh berbeda dari mayoritas. Namun, outlier ini tidak dihapus karena masih merepresentasikan variasi alami antar responden. Ketiga, heat map korelasi digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel numerik secara visual. Warna merah pekat ada pada pasangan weight kilogram dan BMI menunjukkan korelasi kuat dan positif, sedangkan warna lain yang cenderung netral menggambarkan korelasi lemah di antara variabel lainnya. Visualisasi ini menegaskan bahwa berat badan merupakan faktor dominan yang menentukan nilai BMI, sementara faktor lain
lain seperti usia, berat badan, dan durasi tidur memiliki pengaruh yang relatif kecil. Secara keseluruhan, hasil visualisasi ini memberikan gambaran komprehensif bahwa responden dalam dataset memiliki karakteristik umum berupa gaya hidup aktif, pola tidur cukup baik, serta kecenderungan berat badan sedikit di atas normal. Kesimpulan dan interpretasi akhir berdasarkan hasil eksplorasi data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dataset Health Activity Data berisi 1000 baris dan 16 kolom atau 16 variabel, ya, serta bebas dari nilai kosong maupun duplikasi. Mayoritas responden memiliki gaya hidup aktif dengan rata-rata lebih dari 10.000 langkah per hari. Yang ketiga, nilai rata-rata BMI menunjukkan kecenderungan overweight ringan. Korelasi antar variabel umumnya lemah, kecuali antar hours of sleep dan heart rate yang memiliki hubungan sangat kuat. Yang kelima, kondisi kesehatan individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor gaya hidup, bukan satu variabel tunggal. Segitu saja video hands-on exploratory data analysis untuk dataset Health Activity Data saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.